di era zaman Soeharto, guru itu wajib lulusan sekolah pendidikan guru, SPG. Sampai hari ini bagaimana Indonesia ini menjadi sebuah negara paling tidak di Asia menjadi sebuah rujukan dalam hal teknologi. Sehingga pada saat itu high teknologi itu sudah dicanangkan oleh Pak Harto. Nah, dari satelit itulah kemudian 1984 Pak Harto mendirikan namanya Universitas Terbuka. Yang itu persistem perkuliahannya adalah hybrid. Karena untuk membangun sebuah negara dan kualitas bangsa paling tidak adalah bagaimana memperkuat pendidikan dan kesehatan. Kalau nggak salah, biasanya dalam pendidikan itu selalu ada tahapan-tahapan. Menurut kacamata seorang akademisi dokter ini, tahapan-tahapan apa yang kira-kira masih relevan yang harusnya dilakukan juga sekarang? Selamat datang kembali di podcast Institut Jenderal Besar Soeharto. Seperti juga podcast ini sebelum-sebelumnya, kami selalu menampilkan narasumber yang kita akan gali informasinya mengenai apa sih sosok dan siapa sih sosok Jenderal Besar Soeharto, plus dengan ide-ide besarnya yang hingga terasa menjadi legacy bagi bangsa ini. Dan sekarang kita lihat sebelah kiri saya, dari senyumnya saja sudah menjanjikan kepada kita bakal memberikan edukasi kepada pemirsa dan kita di sini. Siap. Hadir di sini Dr. Asep Kusnadi. Siap. Selamat datang. Hatur nuhun, makasih banyak. Makasih, Bang. Kita akan ngobrol ke depan nih. Siap. Edukasi lah tuh mengenai apa yang mungkin digagas oleh dan perspektif seorang dokter terhadap Pak Jenderal Soeharto plus dengan gagasan-gagasan. Oke, mau di mana? Terserah mau awalnya. Mangga, bagaimana perspektif Bapak? Ya, jadi Gimana, Pak? Jenderal Besar Soeharto ini adalah seorang jenderal yang sangat luar biasa. Jadi dia memiliki kapasitas tidak hanya dalam bidang militer, tetapi juga memiliki kapasitas dalam bidang kemasyarakatan. Terutama kapasitas beliau juga sangat concern di dunia pendidikan. Pendidikan. Sangat concern di dunia pendidikan. Kenapa demikian? Pak Harto memiliki sebuah cita-cita besar. Apa itu cita-citanya? Ingin bagaimana Indonesia itu menjadi sebuah negara yang dihormati di dunia dan memiliki kualitas sumber daya yang juga dibutuhkan oleh dunia, paling tidak di Asia. Gitu. Nah, oleh karena itu cita-cita besar Pak Harto ini direalisasikan, salah satunya adalah bagaimana membangun infrastruktur sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Gitu. Dalam bentuk apa itu bentuknya? Nah, untuk infrastruktur tingkat sekolah dasar, Pak Harto membuat sebuah program yaitu sekolah negeri instruksi presiden. SD Impres. Oh, kita dulu bersekolah di situ ya? Iya. Dan saya sebagai salah satu alumni Impres. Saya juga. Walaupun sekolahnya itu di daerah, gitu ya. Yang usia 45-an ke atas tuh pasti itu. Nah, mungkin bagi yang Gen Z milenial itu nggak tahu itu. Oh, itu murni dari Pak Apa itu ya? Lanjut. Makin tertarik nih saya. Jadi program Impres itu memang itu dicanangkan dalam setiap repelita beliau. Jadi mulai repelita 1, 2, 3, 4 sampai 5. Dari itu selalu berkesinambungan. Karena untuk membangun sebuah negara dan kualitas bangsa paling tidak adalah bagaimana memperkuat pendidikan dan kesehatan. Itu yakin. Gitu. Nah, pendidikan untuk tingkat dasar saja Pak Harto bagaimana banyak sekali membangun sekolah-sekolah dasar. Yang tadi itu? Ya, sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Bahkan gitu. di instruksi presiden itu. Impres. Iya, itu. Dan bahkan ada satu kecamatan itu mungkin 1, 2, 3, jadi sesuai kebutuhan. Walaupun ada yang berdekat-dekatan, gitu ya. Tapi pada intinya Pak Harto sangat concern di bidang itu. Kemudian yang kedua, tentu tidak hanya Impres, tetapi juga
SLTP, SLTA. Nah, untuk tingkat SLTP, SLTA itu juga ada kaitannya dengan sumber daya tenaga pendidik. Gitu. Apa itu kaitan dengan sumber daya pendidik? Di mana pada saat itu di era zaman Soeharto, guru itu wajib lulusan sekolah pendidikan guru (SPG). Paling tidak. Iya, Gitu. Iya. SPG. Saya pernah lihat pelangnya tuh. Iya. Sudah nggak ada. Ya. Kenapa harus SPG? Nah, kenapa? Karena kalau sekarang kan SPG itu kan tingkatannya SLTA, SMA. Iya, betul. Tapi begitu lulus, ya, dia punya kemampuan skill untuk mengajar. Kenapa? Karena memang sangat kuat di dalam pembelajaran pedagogiknya. Dan itu di era zaman Pak Harto. Dan sampai hari ini di dalam teori pendidikan kan kita tahu ada 4 kompetensi yang harus dibangun oleh seorang tenaga pendidik. Pertama, dia harus kuat pedagogiknya. Kompetensi pedagogik. Ya, tentu dengan penguatan-penguatan lain. Kalau sekarang kan bisa dikaitkan dengan teknologi. Bagaimana mengajar dengan berbasis digital. Ya. Kemudian kompetensi kepribadian. Seorang guru harus punya kepribadian. Pedagogik, kepribadian, ya. Kemudian profesional, harus profesional. Kemudian sosial. Artinya tidak hanya mengajar di sekolah, tapi juga adalah bagian di masyarakat. Berkomunikasi dengan baik. Maka guru pada saat era Soeharto sangat dihormati banget. Benar-benar digugu dan ditiru ya. Iya, kemana-mana kalau dia tahu guru, Pak Guru. Ya, zaman dulu kita ya. Begitu. Ya, Gen Z waktu zaman mungkin opa atau bapak atau om nih ya. Iya. Itu kalau ada guru tuh, waduh guru Pak. Kalau sekarang mungkin ya sedikit cek-cek aja, biasa aja guru lewat juga. Gitu. Ya kenapa? Ini juga ada kaitan dengan muatan pelajaran yang diajarkan di sekolahnya. Ada contoh adalah PMP, itu. Pendidikan Moral Pancasila. Itu salah satunya. Untuk memperkuat bagaimana peserta didik itu kuat, memperkuat kebiasaan, akhlak. Itu yang direkam di kurikulum 75 dan itu di kurikulum 75 itu direkam itu. Iya, hampir setiap kurikulum kan itu wajib itu, yang namanya pendidikan moral, agama dan sebagainya kan gitu. Nah, untuk tingkat SLTA itu kan paling tidak dia lulusan IKIP pada saat itu atau dia 3 IKIP. Nah, di IKIP itu kan ada fakultas khusus bidang ilmu matematika, bahasa Inggris, ilmu biologi, gitu kan. Dan guru yang lulusan IKIP tentu akan berbeda. Maksud saya gini, lulusan alumni biologi fakultas IKIP tentu akan berbeda dengan lulusan IPB, mohon maaf, mungkin UI, gitu kan. Yang murni untuk ilmu, keilmuan biologinya. Ini keilmuan untuk mengajarkan biologi. Iya, karena gini, mungkin kalau di UI, di IPB itu tidak diajarkan tentang ilmu pedagogiknya. Tapi untuk menjadi profesional untuk diterima. Iya, gitu. Tapi kan syarat untuk bisa mengajar di SMA itu kan memang wajib jadi guru, dari keguruan. IKIP pada saat itulah. Dan kenapa ini penting bagi seorang Dr. Asep melihat ini? Iya, ya untuk era sekarang kan memang sekarang ini kan gini. Sekarang ini kan guru bisa diambil dari mana-mana nih. Gitu. Yang penting dia kalau saat tahun kebelakang itu misalnya 2000-an 2000-an mewajibkan punya akta 4 walaupun itu sarjana ekonomi. Misalnya akta kan selesai itu. Iya, sekarang kan jadi bisa jadi guru gitu. Kasih masuk ke guru ya dengan akta itu. Iya. Nah, kalau era zaman Soeharto kan enggak, memang wajib dari IKIP. Gitu. Jadi IKIP kan gitu. Nah, kemudian di tingkat perguruan tinggi ya. Nah, bagaimana era Pak Harto ini di tahun 1984 itu mendirikan UT, Universitas Terbuka. Universitas Terbuka. Pertama kali yang berbasis hybrid. Apa mau diceritain apa? Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Di UT itu, yang ingin saya sampaikan di UT tersebut adalah Pak Harto kan tidak ujug-ujug atau langsung membangun UT. Tetapi dia sudah membeli lah, bukan membangun karena belum kemampuan pabrik gitu kan.
Jadi dia membeli ya, ke salah satu negara, yaitu satelit Palapa A1. Dulu kita pernah nonton bareng di Palapa TVRI, A1 tuh ya, Palapa A1. Nah, apa tujuan membeli Palapa A1 itu? Ya tujuannya apa? Nah, Coba jelaskan. Nah, jadi Pak di era Pak Harto itu di tahun 1983 itu kan, Ya. itu sudah membeli satelit dan cita-citanya untuk ke depan. Oke. Sampai hari ini bagaimana Indonesia ini menjadi sebuah negara paling tidak di Asia, menjadi sebuah rujukan dalam hal teknologi. Sehingga pada saat itu high teknologi itu sudah dicanangkan oleh Pak Harto. Waktu itu bayangin satelit satelit high tech banget tuh. High tech gitu. Nah, dari satelit itulah kemudian 1984 Pak Harto mendirikan namanya Universitas Terbuka. Yang itu sistem perkuliahannya adalah hybrid. Yang sekarang dikenal yang hybrid. sekarang hybrid. Ya, hybrid. Legasinya zaman itu embrionya. Iya, zaman Pak Harto itu. Ya. Nah, tujuan dibangun UT itu adalah supaya masyarakat yang jauh, yang dari pelosok, Irian, mungkin Irian ke dalam, Kalimantan dan sebagainya, ya, itu bisa kuliah. Bisa kuliah jarak jauh, ya, PJJ lah ya, PJJ. Nah, jadi mereka tidak mesti harus datang ke kampus. Itu di era Pak Harto. Itu. Nah, sekarang menjadi satu diadop lah ya dalam bahasa teknologinya itu, TP-nya itu diadop. Ya. Bahkan barangkali ada istilah inovasi dan adop gitu kan. Nah, oleh perguruan-perguruan tinggi lain gitu. Dimana sekarang ini setiap perguruan tinggi itu kan ada yang kuliah secara langsung hadir, kemudian 2 minggu lagi bisa online dari rumah kan gitu. Ya, bahkan sekolah di bawahnya, di bawah perguruan tinggi SLTA itu juga sekarang udah ada model hybrid itu. Iya, gitu. jadi sekarang pertemuan itu bisa offline dan online. Bisa offline, bisa itu online. Diinspirasi oleh Pak. Itu zaman era Pak Harto itu. Kita harus akui itu. Ya siap, harus ngakui itu. Harus akui itu. Oke, memang sumbangsi UT terhadap dunia kesarjanaan. Tahu ada datanya, Pak? Ya, secara data UT itu setiap tahun ya, sampai sekarang bukan setiap tahun, mohon maaf. Itu data sampai hari ini 2025 itu sudah meluluskan 2.100.000 sekian sarjana UT. Ya. Dari berapa sarjana? Nah, kalau kita akumulasikan dari seluruh sarjana perguruan tinggi yang ada, itu 18,3 juta sekian. Oke. Gitu. Jadi kalau persentase 2 juta per 18 kali 100. Iya. Berarti sekitar 10%. Ya, 10% lah sumbangsi UT terhadap dunia pendidikan, terutama melahirkan sarjana. Dan keren tuh. Legacy dari seorang Jenderal Soeharto. Kita harus akui itu. Jadi para pemirsa nih, terutama Gen Z, yang kita lakukan dengan hybrid itu ternyata sudah diawali dulu tahun 1984. Betul, 1984 itu. 84. Jenderal Besar Soeharto mungkin Anda belum lahir. Dan kita mengenyam salah satunya itu ya. Ada SD Impres kan gitu, kita juga. Terus kalau nggak salah dulu kan bagi orang yang potensial tapi nggak mampu tuh ada. Oh iya. Saya termasuk bagian yang mungkin jelaskan kepada Gen Z. Jadi di era Soeharto itu ada yang namanya Yayasan Super Semar. Ya, Yayasan Super Semar. Jadi Yayasan Super Semar ini memfasilitasi para mahasiswa di seluruh perguruan tinggi, terutama mereka yang memiliki kapasitas dia tidak mampu dan punya berprestasi. Berprestasi tapi tidak mampu. Itu maaf ya. Iya. Tidak mampu. Iya. Daya beli. Berprestasi tapi tidak mampu. Gitu. Dan itu efektif ya? Efektif. Ya. Ukuran efektifnya apa? Ya, sekarang kan dengan adanya Super Semar itu telah melahirkan ribuan sarjana. Ya, salah satu saya menikmati, walaupun tidak selamanya kan. Dokter ini. Jadi setiap semester itu harus menyertakan ke bagian akademik semacam KRS lah, hasil studi KHS maksud saya, kartu hasil studi. Nah, kalau kartu hasil studinya itu sesuai dengan nilainya, rencana studi kita juga itu Super Semar bisa dilanjutkan. Nah, kemudian kalau misalnya semester depan itu turun,
ya ditunda dulu, dialihkan ke jadi itu yang mekanisme lain. kontrol juga. Iya, ada Supaya kita mekanisme tetap kontrolnya. konsisten Iya, gitu ya. berprestasi. Gitu, nggak kayak sekarang mungkin. Ya. Gitu. Jadi Nah, jadi ada itunya, apa namanya? Screening lah ya. nah, sekarang di asta citanya Pak Iya. Prabowo ini akan diganjot lagi. Itu dan Iya. sedang diproseskan ke arah Iya. sana biar tepat sasaran beasiswa itu. Tapi dulu inspirasi itu beasiswa kepada orang yang berprestasi itu sudah dilakukan oleh Jenderal Besar Soeharto ya. Iya. Oke, Betul, jadi di betul. sisi lain di samping impres yang sampai mempelosok ke desa-desa, juga peningkatan SDM melalui UT yang akhirnya sekarang digunakan dalam istilah pola hibrid, ya kan? Iya. Seperti itu yang sangat membekas dari seorang Iya. di mata Bapak nih, Dokter Betul. Rusnadi. Betul. Oke, kalau gitu minum dulu deh. Aduh, minum dulu Betul. pemirsa. Luar biasa ya. Izin, kayaknya masih rindu nih untuk melanjutkan pencerahan. Silakan, Dok. Apa yang ingin disampaikan lagi mengenai konsep-konsep gagasan Pak Harto ini yang sangat melegacy hingga sekarang ini? Masalah itu kan kalau nggak salah biasanya dalam pendidikan itu selalu ada tahapan-tahapan. Menurut kacamata seorang akademisi dokter itu, tahapan-tahapan apa yang kira-kira masih relevan yang harusnya dilakukan juga sekarang? Ya, yang sangat relevan sekarang ini adalah terkait dengan kebutuhan di tataran bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya guru. Nah, sumber daya guru gitu ya. Nah, di era Pak Harto ya tentu sesuai dengan kemampuan pada saat itu juga bagaimana guru itu senantiasa mendapatkan perhatian besar. Mendapatkan perhatian besar gitu. Walaupun mungkin kalau dibanding sekarang ya dari sisi pendapatan mungkin agak berbeda ya. Iya. Sedang upaya. Ya, paling tidak seperti itu. Kesejahteraan yang pemerintah sekarang sedang betul ya. Nah, tapi pada prinsipnya Pak Harto itu adalah sangat perhatian, dan itu tidak hanya terhadap dunia pendidikan, tetapi juga para petani gitu kan. Jadi dalam dialog kelompok pencapir itu kan yang ditanya kepada para petani itu bukan hanya masalah pertanian gitu, tetapi di situ juga ada nilai edukasi maksud saya. Ya, jadi tidak hanya sebatas pertanyaan pertanian, tetapi di situ ada nilai edukasi. Jadi Pak Harto bisa memahami langsung keluhan masyarakat, terutama di dunia pertanian, karena lebih dekat dengan para petani. Dia hadir ke sawah, ke kebun gitu kan. Kemudian sesekali dia bertanya kepada keluarga petani punya berapa anak, sekolahnya di mana kan gitu. Dan itu sebagai pendidik penting itu. Oke, jelaskan secara perspektif dokter. Pentingnya kenapa itu seperti itu? Dan pemimpin itu harus seperti itu kenapa? Ya, seorang pemimpin itu kan harus memahami sampai kepada akar masalah masyarakat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada warga yang anaknya tidak bisa sekolah, kan mesti ditelusuri kenapa kan gitu. Dan melalui pertemuan itu penting. Itulah ya. Itu salah satu pendekatan ya. Karena di dalam pedagogik itu kan seorang guru itu kalau mengajar, maka yang paling baik itu berhadapan. Jadi body language-nya itu, gesturnya itu, variabel akademis, interpersonal komunikasi. Betul. Bahkan sebelum mengajar, guru tuh jangan langsung ngasih materi. Lihat dulu nih sorot matanya. Dan itu guru-guru zaman dulu gitu ya. Paling tidak 3 menit, lihat satu-satu gitu. Makanya dulu itu kan kalau mau masuk sekolah, ya ada baris dulu tuh kalau di SD. Ya, terus nanti ditunjuk siapa yang paling bagus duluan. Paling bagus duluan. Bahkan sebelum masuk kelas itu kalau hari Senin periksa kuku, periksa telinga. Jadi kan kangen gitu. Masa itu ya. Dan itu tanpa sadar terpatri ke karakter gitu. Usia-usia sekarang kita. Itu kan jarang dilakukan tuh. Usia om-om atau bapak-bapak para Gen Z ini kan. Iya. Oh gitu ya. Gitu, betul ya.
Gitu. Iya. Jadi banyak sekali Nah itu kenapa demikian? Itu adalah sebuah karakter yang infek dari pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ya. Gitu. Jadi pemirsa yang kita lakukan dan diberlakukan sekarang itu sebetulnya sudah ada embrionya zaman itu dalam perspektif Dr. Asep ini. Iya. Tanpa kita sadari. Nah, oleh karena itu pendidikan tadi ya, baik sistem pendidikan bahwa zaman Jenderal Besar Soeharto menginstruksikan langsung sebagai presiden agar SD disemarakan di seluruh pelosok Nusantara kan dengan impres. Iya. Terus tadi termasuk wajib belajar itu, ya. wajib belajar Itu kan, iya. Wajib belajar 12 tahun itu tadi. Oke. Dari SD kan 6 tahun, ya 9 tahun maksud saya, 9 tahun gitu kan. Terus ditambah dengan sistem UT itu, Universitas Terbuka yang mempelopori embrio dari sistem hibrid yang Nah, jadi saya mungkin lebih menekankan gimana? Di era Soeharto itu adalah sistem pendidikan yang berbasis teknologi itu tadi ya. Karena di era Soeharto itu sebenarnya high teknologi itu sudah dicanangkan melalui satelit A1 Palapa itu tadi gitu ya. Ya, saya masih ingat tuh dalam TVRI itu dari atas jadi artinya apa ya, kalau dalam benak saya itu dia sudah mempersiapkan jauh ke depan. Waltang durma kodamat ligod gitu bahasa agama gitu kan. Gitu bagaimana Indonesia ke depan itu menjadi sebuah negara yang kuat paling tidak di Asia. Orang hormat pada kita. Dan itu terasa sekarang ya? Terasa. Beda gitu kan. Karena waktu itu kalau dikumpulkan gitu ya. Iya. Jadi anak-anak sekalian kita di tahun 2020 dan sampai menjadi hanya pembeli dari produk-produk. Nah, kan gitu kan? Iya betul. Jadi disiapkan bahwa kita harus bisa mandiri. Iya, kalau saya hubungkan dengan jiwa nasionalisme itu kan bagaimana di era beliau itu yang namanya Indonesia Raya, kemudian Pancasila itu benar-benar ditekankan. Iya, penataran-penataran. Iya, penataran-penataran. Pada prinsipnya itu perkuat basis sumber daya manusia Indonesia itu tadi. Gitu. Kan dalam Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan sampai keadilan sosial. Dok, pemirsa dan saya antusias banget dan ingin terus. Namun, ya waktu jualah yang memisahkan kita ya. Ya, karena itu hukum alam, di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Insya Allah ya. Dan dalam satu kata atau dua kata, satu paragraf deh, ceritakan kalau nyebut Jenderal Besar Soeharto di mata Dr. Kusnadi apa? Oke, mulai satu dua besar. Dari saya itu Jenderal Besar Soeharto. Jenderal Besar Soeharto ya. Jadi beliau ini adalah orang yang sangat familiar, ya, artinya dekat dengan masyarakat. Itu. Yang kedua, seorang pemimpin yang memiliki ketawaduan yang luar biasa, gitu. Itu jadi terbersih langsung spontan. Iya, dan tidak banyak bicara tapi banyak bekerja. Oke, sedikit ya bicara tetapi memberikan impact besar yang memiliki legacy hingga detik ini kita kenal dengan misalnya hybrid, ya kita kenal dengan mungkin itu pemberantasan stunting, sekolah rakyat dan sebagainya, itu adalah sebetulnya lanjutan dari hal-hal yang sudah ditanamkan oleh. Betul. Oke, harapan nama Jenderal Besar Soeharto terhadap institut ini menjadi Institut Jenderal Besar Soeharto, apa pandangan Bapak? Pas atau ya dengan Institut Jenderal Besar Soeharto itu mungkin kita tidak ingin hanya terbatas pada podcast gitu ya. Oh gitu. Sebatas podcast. Tetapi kita bisa mengikuti jejak beliau, artinya banyak interaksi dengan masyarakat. Apalagi sampai nanti kita punya cita-cita bahkan mewujudkan Universitas Jenderal Soeharto. Oh, luar biasa. Gitu. Pemirsa ya. Pemirsa dari seorang dokter. Universitas Jenderal Soeharto penting. Asep Kusnadi mengharapkan jadi follow up-nya juga tidak hanya berakhir di deklarasi dengan podcast, tetapi ada ujung-ujungnya adalah Universitas Jenderal Soeharto di mana menginternalisasi gagasan-gagasan legacy yang legend dari betul. Jadi di situ bisa kita menanamkan nilai-nilai atau pemikiran-pemikiran dari beliau itu. Oke. Sebagai mata kuliah penguatan
MKDU-nya lah. Wah, luar biasa. ada ciri, ada novelty-nya lah gitu yang berbeda dengan. Oke, gitu. kita tutup dengan minum dulu. Siap, Silakan. siap. Ya. Wah. Ya. Aduh.